Berita terbaru dari Columbus, Ohio, tuduhan diajukan terkait pembunuhan Spencer dan Monique Tepe pada malam sebelum pemakaman mereka. Mantan suami Monique Tepe telah ditahan atas tuduhan pembunuhan tersebut. Saya punya detailnya. Selamat datang di edisi khusus Law and Crime. Saya Angelette Levy. Sepembunuhan Spencer Tepe dan istri cantiknya Monique Tepe menghancurkan keluarga mereka. Orang tua dari dua anak kecil, berusia 1 dan 4 tahun, ditembak mati di rumah mereka di sebuah lingkungan pusat kota Columbus pada tengah malam. Saat kedua anak kecil itu sedang tidur, polisi mengatakan kejadian itu terjadi pada dini hari tanggal 30 Desember antara pukul 2 pagi hingga 5 pagi. Kisah ini mengejutkan seluruh negara bagian Ohio dan juga seluruh negeri. Seorang dokter gigi dan istrinya, seorang ibu rumah tangga, diduga dibunuh saat tidur dan ditemukan tewas tertembak di kamar tidur. Sekarang lebih dari seminggu setelah pembunuhan itu, mantan suami Monique Tepe sudah ditahan. Dr. Michael McKee, ahli bedah vaskular, menikah singkat dengan Monique pada 2015 lalu bercerai lewat hakim pribadi. Tapi yang saya pahami, Michael McKee tidak mau melepaskan meskipun pernikahan mereka hanya berlangsung sebentar. Surat pernyataan mendukung tuduhan pembunuhan pada 30 Desember 2025 pukul 09.57 pagi. Petugas patroli Columbus dikirim ke lokasi untuk memeriksa kesejahteraan seorang dokter Spencer Tepe yang tidak masuk kerja. Petugas tiba dan menemukan dokter Tepe dan istrinya, Monique Tepe, telah meninggal di dalam rumah menderita luka tembak. Dua anak di bawah umur ditemukan di dalam rumah tersebut. Tim medis pemadam kebakaran Columbus 7 menyatakan kedua korban meninggal tanpa luka tambahan pada pukul 10.11 pagi. Tim 2 unit pembunuhan kepolisian Columbus diberitahu datang ke lokasi dan memulai penyelidikan. Saat penyelidikan berlanjut, detektif mengidentifikasi tersangka dari rekaman video pengawasan sekitar. Tersangka dilacak ke kendaraan yang datang sebelum dan pergi sesaat setelah pembunuhan. Detektif mengidentifikasi kendaraan ini dan mengaitkannya dengan Michael McKee. Para detektif menemukan kendaraan tersebut di Rockford, Illinois, dan menemukan bukti bahwa McKee memiliki kendaraan itu sebelum dan setelah pembunuhan terjadi. Sekarang perhatikan rekaman video ini. Polisi Columbus merilis ini awal minggu ini, meminta siapapun yang mengenali orang dalam video ini untuk menghubungi mereka. Sangat mungkin bahwa polisi Columbus percaya pria yang berjalan di gang di dekat rumah Tepe ini adalah Michael McKee. Michael McKee saat ini sedang ditahan di penjara di Rockford, Illinois. Itu adalah penjara Winnebago County. Dia harus diekstradisi ke sini, ke Ohio, untuk menghadapi tuduhan pembunuhan ini. Ini benar-benar kasus yang sangat memilukan. Anak-anak kecil dari Monique dan Spencer Tepe, mereka menangis ketika teman-teman pasangan itu berada di rumah. Mereka datang untuk meraih pasangan muda yang cantik ini, bertanya-tanya di mana mereka berada. Setelah Spencer Tepe tidak datang ke tempat kerja, mereka membuat penemuan mengerikan bahwa mereka telah dibunuh. Keluarga Tepe akan dimakamkan pada hari Minggu, dan Law and Crime akan terus mengikuti kasus ini serta memberikan informasi terbaru kepada Anda seiring perkembangan kasusnya. Mari kita bahas perkembangan terbaru dari kasus yang telah kita ikuti dengan saksama dari Ohio, yaitu pembunuhan Spencer Tepe dan istrinya Monique Tepe. Sekarang, ketika berbicara tentang seberapa banyak informasi yang diberikan polisi kepada publik selama penyelidikan seperti ini, terutama penyelidikan yang sangat terbuka seperti ini, kasus ini menjadi berita nasional. Kita sebenarnya hanya bisa berspekulasi tentang apa strategi humas dari pihak polisi, mengapa mereka memberikan informasi tertentu, dan mengapa mereka tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan tertentu dari para jurnalis. Pertanyaan utamanya, seberapa dekat mereka menangkap pembunuh itu? Sepertinya pada saat ini, hanya orang-orang di dalam, yaitu mereka yang ada di departemen, yang tahu jawaban dari pertanyaan itu. Ini adalah video body cam terbaru yang baru dikirim kota Columbus ke Law and Crime. Dan video ini menunjukkan petugas yang dikirim untuk melakukan pemeriksaan kesejahteraan di rumah Spencer Tepe setelah dia tidak masuk kerja di klinik giginya. Petugas memeriksa properti itu, mengetuk pintu, tidak melihat apa-apa lalu pergi. Namun, menurut kepala polisi, dia salah alamat.
Ini terjadi sekitar pukul 9.30 pagi, sekitar 20-30 menit setelah atasan Spencer TP menelepon karena ia tidak masuk kerja. Sekitar setengah jam kemudian, seorang penelepon 911 menemukan apa yang dia katakan sebagai jasad Spencer TP di rumah pasangan tersebut pada tanggal 30 Desember. Sudah lebih dari seminggu mencari pelaku pembunuhan Spencer dan Monique di rumah mereka pada 30 Desember saat anak-anak ada di sana. Banyak hal masih misteri. Namun, Kepala Polisi Columbus memang memberikan beberapa komentar di depan umum. Dan dari apa yang kami dengar, dia tidak secara langsung mengatakan apakah masyarakat masih dalam bahaya atau tidak. Sekarang, apa yang bisa dikatakan tentang kemajuan polisi dalam penyelidikan ini? Kita akan membahas tentang itu dan kita juga akan membahas apa yang dikabarkan dikatakan oleh Kepala Polisi tentang suara yang Anda dengar dalam panggilan ini. Halo, Hai, ini 911, kami baru saja menerima panggilan yang terputus. Apakah semuanya baik-baik saja? ya maaf saya baik-baik saja. Apakah kamu yakin? Ya, saya baik-baik saja, maaf. Oke, tapi kamu terdengar menangis. Perlu polisi, pemadam, medis, atau bantuan lain? Tidak, saya baik-baik saja, saya janji. Saya hanya sedang emosional. Itu adalah 911 pertama yang diterima Fox News Digital dan diklaim terjadi pada April, pukul 2.45 pagi. Selasa dari alamat keluarga TP, seorang wanita melaporkan perselisihan dengan, kutip, prianya. Saya bahkan tidak tahu apakah Boleh saya tanya, kenapa Anda menelepon 911 sejak awal? Seperti kami sedang bertengkar. aku baik-baik saja, aku janji. Apakah pernah terjadi kekerasan fisik? Tidak, Kalian hanya bertengkar tanpa saling memukul. ya Baiklah Pak, saya sudah punya informasinya di sini. Saya bisa langsung memberitahu petugas untuk bersiap. Kami akan menuju alamat Anda di sana. Hubungi kami kembali. oke. Jadi, Kepala Polisi mengonfirmasi kepada media lokal apa yang dikatakan saudara ipar Spencer kepada kami di Law and Crime minggu ini. Dan suara perempuan yang Anda dengar di panggilan itu bukan suara Monique TP. Tapi Kepala Polisi juga memberi sedikit konteks tambahan kepada media lokal tentang dari mana panggilan itu mungkin berasal dan apakah panggilan ini bisa penting untuk penyelidikan. Informasi utama yang kita miliki soal penyelidikan ini dan telah diumumkan polisi adalah video ini. Ini adalah orang yang dicurigai berjalan di gang di belakang rumah Spencer dan Monique pada dini hari tanggal 30 Desember. Polisi terus meminta bantuan kepada publik untuk melihat apakah ada yang memiliki rekaman video lainnya. Dari rentang waktu antara pukul 2 hingga 5 pagi pada tanggal 30 Desember, itulah waktu yang diyakini polisi sebagai saat Spencer dan Monique dibunuh. Sekarang Anda bisa melihat dalam video yang mereka keluarkan, meskipun gambarnya buram, mungkin ada beberapa petunjuk yang bisa diambil. Karena Anda bisa melihat bahwa orang ini tampaknya adalah seorang pria. Mereka mengenakan celana abu-abu, sepatu hitam, mantel hitam, dan mereka berjalan di gang ini di tengah malam. Ini terjadi Selasa pagi dengan suhu sekitar 20 derajat sehari sebelum malam tahun baru. Sekarang Anda bisa melihat bahwa orang yang dicurigai ini, mereka tidak melihat ke arah kamera dan mungkin itu memang disengaja. Gang ini adalah gang yang bisa dilewati mobil. Gang ini memberikan akses ke garasi terpisah di belakang rumah susun tempat Spencer dan Monique tinggal. Dan ini adalah gambar drone dari video pernikahan keluarga TP. Video ini diambil oleh ipar Spencer. Dan Anda bisa melihat gang belakang dan deretan rumah susun yang tampak cukup baru, semuanya berjajar. Keluarga TP tinggal di salah satu rumah itu. Kini, orang yang dicurigai tetap menunduk tanpa menengadah. Tidak jelas apakah mereka tahu ada kamera di belakang rumah atau mungkin di garasi saat mereka berjalan. Anda bisa melihatnya di video orang yang dicurigai itu. Itu adalah kamera NES, jadi ini bukan seperti kamera polisi resmi yang ada di luar sana. Tapi jenis kamera yang biasanya dipasang seseorang di belakang rumah mereka. Jika mereka mungkin khawatir ada seseorang yang mencoba membobol garasi mereka atau seseorang yang mengacak-acak sampah mereka. Sekarang, Orang yang dicurigai ini juga punya beberapa kebiasaan
yang Anda harap penonton perhatikan. Sepertinya mereka berjalan dengan kaki menghadap ke dalam. Polisi menegaskan ini hanya orang yang dicurigai. Mereka belum tahu apakah dia pelaku pembunuhan atau orang yang dicari. Kepala polisi mengatakan ke media lokal bahwa ini hanyalah seseorang yang ada di area itu saat itu, tempat penyelidikan mereka difokuskan. Orang ini mungkin hanya seseorang yang berjalan di jalan setelah mungkin menghabiskan waktu di bar yang tutup larut malam. Minggu di mana banyak orang libur kerja karena hari libur. Kami tidak tahu, tapi Anda harus mempertimbangkan keadaannya. Ini mencurigakan dan juga kami belum mendengar apa-apa. Jika seseorang melihat video ini, mungkin mereka sadar itu diri mereka yang sedang berjalan di gang, mungkin baru pulang dari bar atau semacamnya. Namun, beberapa hari setelah video ini, yang tersebar di berita dan di internet, tidak ada yang maju dan berkata, "Hei, itu saya. Ini hanya kesalahpahaman besar, saya bukan orang yang kalian cari." Jadi, sampai saat ini, itulah orang yang sangat ingin polisi ajak bicara dalam penyelidikan ini. Sekarang, saya ingin membahas beberapa informasi baru yang kami dapatkan dari wawancara berita lokal yang dilakukan oleh kepala polisi di Columbus kepada media di Ohio. Tapi, mari saya jelaskan dulu perkembangan terbaru dari penyelidikan ini, setidaknya sampai saat ini. Jadi, sampai hari mereka dibunuh. Spencer dan Monique TP ini adalah pasangan yang tampaknya menjalani kehidupan yang diimpikan banyak orang. Mereka adalah pasangan muda, keluarga muda, mereka tinggal di rumah yang bagus, pasangan yang dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai mereka. Keluarga mereka mengatakan bahwa mereka keluarga TP. Mereka senang mengundang orang ke rumah mereka. Mereka adalah tipe orang yang suka menyatukan orang-orang. Ini adalah video pernikahan mereka. Video ini diambil pada tahun 2021 di tangga rumah yang tampaknya adalah tempat mereka ditemukan meninggal. Rumah susun ini di Ohio sekarang. Pasangan ini memiliki 2 anak, dan anak-anak itu berusia 4 dan 1 tahun. Tentu saja, dalam cerita ini tidak ada kabar baik karena 2 orang kehilangan nyawa mereka. Kedua anak ini kehilangan orang tua mereka yang dibunuh, namun mereka tidak terluka. Pasangan itu juga punya seekor anjing. Itu anjing Golden Doodle. Semua, termasuk anak-anak dan hewan itu, selamat. Kini mereka bersama keluarga TP, sementara polisi masih menyelidiki. Spencer memiliki pekerjaan yang hebat, tampaknya itu adalah pekerjaan yang sangat dia cintai juga. Dia adalah seorang dokter gigi dan bekerja di sebuah kantor di Athens, Ohio. Apakah dia harus menempuh perjalanan cukup jauh ke kantor? Jaraknya sekitar 75 mil dari Columbus. Biodata di kantor dokter giginya menyatakan dia lulus dari Ohio State tahun 2017 dan meraih gelar doktor bedah gigi. Dia sangat mencintai pekerjaannya, tapi di luar pekerjaan, dia sangat menyukai Ohio State Buckeyes. Dia juga menyukai Cincinnati Bengals. Itulah tempat dia dibesarkan. Dia suka main golf, bepergian, dan menghabiskan waktu dengan keluarga. Kini, Spencer menikah dengan Monique TP. Sebuah obituari bersama baru saja dipublikasikan untuk menghormati keduanya, menyebut Monique dibesarkan di Worthington, Ohio, pinggiran utara Columbus. Dia besar bermain sepak bola, juga pelari, dan seperti suaminya, lulusan Ohio State, tempat dia meraih gelar Master Pendidikan Anak Usia Dini. Saat masih sekolah, dia bekerja di tempat penitipan anak. Obituari menyebutnya sebagai ibu rumah tangga dengan senyum cerah, tawa menular, hati peduli, dan kepribadian ceria. Obituari menyebut Spencer dan Monique selalu jadi pusat perhatian di setiap pesta. Mereka bertemu online, lalu menikah Desember 2020. Kamu tahu, selama kami meliput cerita ini, rasanya sangat sulit untuk memahami bagaimana ini bisa terjadi. Karena mereka adalah sepasang suami istri. Hal itu terus terngiang di benak saya. Betapa dicintainya pasangan ini karena kemurahan hati mereka. Mereka memiliki keluarga yang sedang berkembang dan mereka kehilangan nyawa dengan cara seperti ini. Kamu juga bisa melihat banyak orang mencintai mereka. Terbukti dari banyaknya 9, satu saat Spencer tidak masuk kerja. Teknisi Polisi Columbus 107. Halo, ya, saya ingin meminta pemeriksaan kesejahteraan pada seseorang di rumahnya. Jadi jika Anda sudah mengikuti cerita ini bersama kami, Anda tahu bahwa 911 ini dilakukan pada tanggal 30 Desember. Mereka mulai sekitar jam 9 pagi. Dan ini terjadi ketika Spencer tidak masuk kerja. Namun, Kepala Polisi Columbus memberikan informasi penting terkait dengan respons terhadap 911 ini. Kita akan segera membahasnya. Spencer, rekan kerja saya,
tidak masuk pagi ini dan tidak bisa dihubungi. Begitu juga keluarganya. Dia tidak masuk kerja. Benar? Apakah Anda memiliki masalah kesehatan? Tidak, dan dia sudah bisa diandalkan. Kami tak bisa menghubungi dia, istrinya, keluarganya, atau siapapun di rumah itu. Saya pemilik bisnis di Florida. Saya diberitahu oleh karyawan saya bahwa dia tidak masuk kerja dan dia yang menjalankan kantor. Telepon pertama yang masuk berasal dari atasan Spencer. Dia memberitahu petugas bahwa dia sedang berlibur di Florida dan dia mulai menerima telepon dari rekan kerja Spencer karena Dr. TP tidak muncul. Apakah kalian sudah menerima sesuatu yang lain seperti telepon tentang dia atau kecelakaan mobil atau hal semacam itu? Kadang orang memang tidak masuk kerja, mungkin dia sakit, aku juga tidak tahu. Sekarang, meskipun petugas operator bilang, "Hey, itu hal yang biasa kalau orang tidak datang, mungkin mereka ketiduran, mungkin mereka sedang sakit." Atasan Spencer sangat bersikeras dan khawatir dalam panggilan ini, bahwa Spencer bukanlah tipe orang yang tidak masuk kerja tanpa memberitahu siapapun. Saya tahu dia orang seperti itu selalu tepat waktu dan pasti menghubungi kami jika ada masalah. Dan saya benar-benar bingung harus berkata apa. Kami sangat khawatir karena ini tidak biasa dan kami juga tidak bisa menghubungi istrinya yang membuat kami makin cemas. Sekitar 20 menit kemudian, pukul 9.22, seorang petugas datang. Namun tidak ada yang menjawab di rumah pasangan itu. Sekarang, inilah bagian dari cerita di mana kita baru saja mendapatkan konteks utama yang akan segera kita bahas. Teman-teman yang peduli dengan keluarga TP kemudian pergi ke rumah pasangan tersebut dan mereka mengatakan bahwa mereka mendengar anak-anak keluarga TP di dalam rumah. Jadi ini terjadi sekitar pukul 10 pagi. Baik, ada darurat apa di sana? Polisi atau medis? Mungkin keduanya, saya rasa saya tidak tahu, saya agak bingung juga. Kami menerima panggilan, mereka sudah mengetuk pintu depan dan belakang beberapa kali tanpa jawaban. Tidak ada jawaban. Saya mendengar anak-anak di dalam dan yakin salah satu dari mereka berteriak. Tapi saat ini kami tidak bisa masuk. Saya tidak tahu apakah saya harus mendobrak pintunya atau hanya masuk ke dalam rumah atau bagaimana. Oke, kamu ada di sana saat polisi datang? Saya tidak ada. Saya baru saja sampai di sini sekitar 5 menit yang lalu. Oke, baiklah, kami akan mengirimnya kembali kepadamu. Setelah itu, kamu ditelepon lagi dari kantor Spencer. Bos tidak masuk kerja. Sudah 3 jam kami tak bisa menghubunginya. Kami di lokasi dan bisa mendengar, oke. Aku sudah bicara dengan seseorang di sana. Oke, aku hanya memastikan ada yang menelepon. 5 menit kemudian, ada telepon lagi, dan ini adalah telepon di mana seorang teman mengatakan bahwa mereka melihat tubuh Spencer TP. Kami sudah menerima beberapa panggilan soal itu. Apa yang berbeda sejak orang terakhir yang saya ajak bicara? Ada mayat, ada mayat. Ada mayat di dalamnya. Ya, Oke, tunggu sebentar. Biar aku hubungkan dengan petugas medis. Tetap di telepon ya. Saat penelepon menunggu, terdengar suara anak-anak kecil di latar, yaitu anak-anak tepi. Anak-anak ini tidak terluka. ada mayat. Teman kami tak menjawab telefon. Kami baru sampai di sini dan dia tampaknya sudah meninggal. Dia tergeletak di samping tempat tidurnya, di luar tempat tidurnya, dalam genangan darahnya. Saya tidak bisa mendekat. Mereka akan melihat lebih dari itu. Oke, mereka melihat dia jelas tidak bernapas. Ya, apakah itu seperti... Semacam kau tahu, karena dikatakan dia terlihat seperti itu tidak membentuk genangan. Aku tidak bisa melihat. Oke, baiklah, saya mengerti. Oke, dan kapan terakhir kali seseorang berbicara dengannya? Seperti, ya, kemarin, saya rasa kemarin. Oke, berapa usianya? 37. Apakah dia seperti pengguna narkoba atau semacamnya? Tidak. Oke, itu usia yang sangat muda. Ya, saya mengerti jawabannya. Oke, baiklah. Sekarang kita sedang dalam perjalanan. Teman yang peduli itu melihat tubuh Spencer di dalam rumah. Mobil kita berbunyi. Mereka bisa mendengar anak-anak di dalam. Todd, kamu mendengar salah satu dari mereka berteriak. Kami baru saja mendapat telepon lagi soal mayat di dalam. Esther, bahkan kopi pun.
Saat polisi masuk rumah, mereka menemukan Spencer dan istrinya sudah meninggal. BSYX TV melaporkan Dr. TP ditembak beberapa kali dan Monique terkena 1 luka tembak di dada. Polisi belum menyatakan memiliki senjata pembunuh. Mereka tak percaya ini kasus pembunuhan bunuh diri. Polisi menemukan beberapa selongsong peluru 9 mm di lokasi yang jadi barang bukti penting. Itu bisa memberitahu kita banyak tentang pelaku, tidak hanya sebagai barang bukti. Tapi Anda juga perlu berpikir, jika pelaku tahu cara polisi menyelidiki dan cara kerja investigasi tempat kejadian perkara, mengapa selongsong peluru tetap dibiarkan di lokasi? Saya ingin membahas pernyataan Kepala Polisi Columbus tentang respons awal atas 911 karena ada konteks penting di sini. Kepala Polisi Columbus, Elaine Bryan, tampaknya kemarin melakukan wawancara eksklusif dengan media lokal di Ohio. Kita mendengar hukum terkait kejahatan. Kami sudah menghubungi Kepala Polisi untuk melihat apakah beliau ingin bergabung bersama kami di acara ini juga. Dan dia mengatakan dalam wawancaranya, 10 televisi Columbus melaporkan belum ada tersangka yang diidentifikasi dan soal 911 saat pertama kali saya dengar, operator mengatakan hal itu. Petugas merespons panggilan ke rumah TP setelah seseorang menelepon karena khawatir Dr. TP tak muncul. Saya merasa agak bingung bagaimana petugas itu tidak menemukan apapun. Namun, teman yang menelepon dan datang beberapa saat kemudian justru berhasil masuk ke rumah dan menemukan jasad Spencer. Tetapi mereka juga membicarakan tentang mendengar anak-anak TP di dalam rumah. Mengapa petugas itu tidak mendengarkan semua itu? Stay home. Sekarang, Kepala Polisi mengatakan kepada media lokal di Columbus bahwa petugas polisi ini pergi ke alamat yang salah. Dan itu adalah rekaman kamera tubuh yang kami di Law and Crime dapatkan pada hari Jumat. Dalam video ini, Anda bisa mendengar petugas bersiul. Dia berjalan ke pintu, mengetuk, tidak ada jawaban, memeriksa properti lalu pergi. Sekarang, Columbus Dispatch melaporkan bahwa rumah yang didatangi petugas itu berada di Jalan Summit dan jalan itu sejajar dengan jalan tempat Spencer dan Monique TP tinggal lagi. Sekitar setengah jam setelah ini, penelepon 911 akan mengatakan bahwa dia menemukan tubuh Spencer TP. Dan kemudian polisi merespons setelah itu. Dan tentu saja cerita ini pun berkembang ke tingkat yang sama sekali berbeda. Kepala polisi mengatakan kepada 10 televisi bahwa penelepon 911 yang Anda dengar benar-benar masuk ke rumah dan melihat tubuh Spencer. Jadi itu berarti orang ini memiliki akses ke rumah keluarga TP sekarang. Jenazah keluarga TP juga dilaporkan ditemukan di kamar tidur lantai 2. Sampai saat ini masih belum jelas apa motif dari pembunuhan ini. Kepala polisi mengatakan bahwa polisi masih berusaha melacak rekaman kamera pengawas dari orang-orang yang mungkin memilikinya di rumah mereka atau mungkin dari bisnis di sekitar lokasi. Apa saja yang bisa jadi petunjuk untuk memecahkan kasus ini. Mereka mengatakan masyarakat telah membantu dengan banyak rekaman video dan detektif sedang meneliti tiap menit rekaman itu. Sekarang ada juga kamera polisi yang dipasang di dekat rumah TP. Kepala polisi ditanya tentang hal itu dan apakah kamera tersebut merekam sesuatu yang berkaitan dengan kasus ini. Kepala polisi tidak langsung menjawab, hanya menyebut mereka masih menelusuri banyak petunjuk, bukti, dan video dari masyarakat. Kepala polisi membahas 911 beberapa bulan lalu dalam wawancaranya dengan Columbus Dispatch. Panggilan itu kemudian viral. Fox News Digital merilis rekaman seorang gadis menangis, mengaku terlibat pertengkaran dengan pacarnya atau suaminya, menurut Fox News Digital. Ya, oke, maaf. Kamu menangis. Perlu polisi, paramedis, atau bantuan lain? Tidak. Aku baik-baik saja. Aku sedang emosional. Kami punya rekaman audio ini dan panggilan dilakukan 15 April pukul 2.45 pagi. 15 April hari Selasa. Panggilan itu dari wanita ini yang sedang emosional karena berselisih seperti yang Anda dengar di telepon. Dia mengatakan bahwa dia dan prianya sedang bertengkar, tapi dia juga bilang bahwa dia baik-baik saja. Jadi polisi akhirnya membatalkan panggilan untuk mengirim petugas ke rumah tersebut. Petugas dispatch menyebut penelepon tak pernah memberi nama
jadi tak ada info siapa dia atau kemana dia pergi. Namun, Kepala Polisi kembali menegaskan suara yang kamu dengar bukanlah suara Monique TP. Panggilan itu mungkin juga tidak berasal dari rumah keluarga TP, karena Kepala Polisi menyebut di wilayah padat penduduk seperti tempat tinggal keluarga TP terdapat banyak menara seluler. Panggilan dari ponsel sebenarnya bisa berasal dari dalam radius 30 meter. Panggilan itu mungkin dilakukan di sekitar rumah keluarga TP, tapi bukan dari dalam rumah mereka sekarang. Kepala polisi juga mengatakan kepada Columbus Dispatch bahwa tidak ada riwayat panggilan dari alamat keluarga TP atau yang terkait dengan keluarga TP. Sekarang, Kepala polisi terus meminta kesabaran dalam penyelidikan ini. Dia mengatakan bahwa departemen sedang bersikap transparan mungkin sambil tetap menjaga integritas penyelidikan. Bergabung bersama kami sekarang adalah Komandan Detektif Purnawirawan dari Departemen Kepolisian Chicago, Will Svelar. Senang sekali Anda di Law and Crime. Anda sangat membantu kami memahami cerita ini. Sebelum membahas pernyataan Kepala Polisi dalam wawancara ini, tampaknya ia juga telah diwawancarai beberapa media lokal. Bagaimana suasana di Biro Detektif Columbus seiring waktu berlalu? Kamu tahu mereka sedang menelusuri semua petunjuk ini. Dari wawancara dengan kepala polisi, mereka memiliki petunjuk dan sudah mengarah ke suatu titik dalam kasus ini. Sebagai detektif, kamu hanya ingin fokus pada kasusmu tanpa gangguan. Disinilah pengawasan atasan berperan. Tugas saya sebagai atasan adalah memberikan semua alat yang dibutuhkan detektif saya agar mereka bisa melakukan pekerjaan mereka. Dan saya yang akan menangani semua hal lainnya. Jadi mereka bisa fokus pada pekerjaan mereka. Dan menurut saya kepala polisi sudah melakukan hal yang baik dengan tampil di televisi, begitu juga dengan wakil kepala polisi. Ya, karena menurut saya, kalau dilihat memang ada sedikit keheningan. Anda ingin polisi lebih fokus menyelidiki dan memecahkan kasus kejahatan, bukan sibuk menjawab pertanyaan media. Tapi memang ada begitu banyak spekulasi, terutama di dunia maya, tentang apa yang sebenarnya terjadi. Menurut saya, ada dua informasi menonjol yang dia konfirmasi ke beberapa media lokal. Channel 10 menyebutkan kedua tepis ditemukan di lantai atas, di kamar tidur, lantai 2. Penelepon 911 terdengar saat Anda mendengarkan panggilannya. Dan orang yang menelepon kembali dan mengatakan ada mayat di sini, itu adalah seseorang yang benar-benar berada di dalam rumah. Awalnya tidak jelas apakah mereka melihat lewat jendela, tapi ternyata mereka bisa masuk rumah. Apa artinya bagi mereka? Jadi jelas mereka mengenal orang ini, siapapun yang masuk ke rumah mereka, cukup mengenal orang ini untuk tahu di mana kunci disimpan, atau tahu kode untuk masuk ke rumah. Ini teman yang cukup dekat sekarang. Saya juga bingung mendengar rekaman panggilan 911 karena terdengar seperti salah satu penelepon berkata, "Saya dengar bayi menangis tapi tidak bisa masuk. Apakah ini penelepon yang sama yang bilang ada di lantai 2 tapi tidak terlihat? Karena bukan." Itu bertentangan dengan yang terjadi. Kamu tahu, kalau sudah di dalam, ya di dalam. Apakah kamu membawa anak-anak keluar, mengeluarkan mereka dari situ? Maksud saya, hal-hal seperti itu masih agak membingungkan bagi saya, dan saya tidak jelas tentang itu ketika saya mendengarkan rekaman panggilan 911. Benar, itu bagian dari kejadian. Saya ingat saat pertama kali mendengar rekaman 911 itu terkait dengan topik yang akan kita bahas nanti. Petugas ternyata datang ke rumah yang salah. Namun, karena terdengar suara anak-anak di latar panggilan, saya tidak yakin mereka benar-benar ada di pintu. Dan kemudian si penelepon 911 ini ada di luar. Jadi masih ada beberapa pertanyaan soal tata letaknya dan kita akan mendapatkan konteksnya nanti untuk semua ini. Mengetahui bahwa keluarga Tipi ada di kamar tidur mereka. Sebelumnya, tanpa tanda masuk paksa, rasanya aneh. Apakah ada yang datang ke rumah? Mereka sempat bicara, mungkin benar, tapi sekarang kita berpikir ulang. Polisi menyebut antara jam 2 hingga 5 pagi. Di kamar tidur lantai atas, jadi kemungkinan sedang tidur saat kejadian ini terjadi. Fakta bahwa dia juga di lantai atas menunjukkan mereka ditembak di kamar tidur. Namun, ada bagian tentang tidak ada tanda masuk paksa. Kurasa begitu. Saat Anda mencoba menyusun langkah-langkah tentang apa yang mungkin terjadi, bagaimana informasi-informasi itu memengaruhi apa yang Anda pikirkan? Maksud saya, tidak ada tanda-tanda masuk paksa adalah bagian yang sangat penting. Kondisi rumah juga sangat penting, lokasi jasad-jasad itu juga merupakan bagian yang sangat penting. Dan itu akan menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki pengetahuan tentang, pertama, bagaimana cara masuk ke rumah, kedua, kamar tidur mana tempat keluarga Tepei berada. Mungkin saja, ini agak menunjukkan bahwa mungkin ini adalah seseorang yang setidaknya tahu tata letak rumah itu, atau setidaknya tahu kode untuk masuk, atau mereka punya hubungan tertentu dengan keluarga Tepei. Itu yang saya pikirkan. Dan kamu tahu,
Kita punya informasi terbesar yang kita miliki saat ini, yaitu orang yang menjadi perhatian itu. Video, orang itu berjalan di gang, mereka tidak melihat ke arah kamera, mungkin menyembunyikan wajah mereka dari kamera. Polisi sudah jelas saat wawancara, kepala polisi mengatakan mereka menerima beberapa petunjuk. Detektif kini menelusuri video untuk mencari tahu kejadian tersebut. Sebagian dari saya berpikir, kalau begitu, kita juga tak tahu apakah mereka punya video lain tentang orang yang dicurigai ini. Tapi mengapa mereka tak merilis lebih banyak video jika memang ada, jika mereka benar punya banyak video seperti yang diklaim, tapi mungkin juga tidak. Saya pikir mungkin mereka memang tidak punya lagi video orang itu. Namun jika mereka punya, mengapa menahan informasi itu? Pertanyaan yang bagus. Jika mereka menahan informasi, pasti ada alasan. Bukan berarti ingin menutupi dari publik, tapi mungkin tidak ingin mengungkap siapa yang dicurigai. Jadi sekali lagi, hanya dengan satu informasi seperti itu, hanya satu orang yang berjalan di gang belakang rumah, rasanya pasti ada lebih banyak lagi. Ada kamera di mana-mana, kamu tahu. Ada juga di layanan yang saya punya di bel pintu saya, bel pintu itu. Di aplikasi lingkungan, jika ada orang berjalan di jalan, pasti langsung dikomentari seperti, hey, ada yang jalan di jalan. Kamu tahu maksud saya. Jadi, pasti ada sesuatu lagi. Pasti ada alasan kenapa mereka menahan informasi itu. Dan dia sempat menyinggung soal itu. Dia bilang, ada hal-hal yang tidak bisa kami sampaikan, karena itu bisa mengganggu penyelidikan. Pertanyaan lain yang menurut saya akan saya ajukan yang selalu muncul di konferensi pers. Dan mungkin itu adalah langkah strategis untuk melakukan wawancara 1-on-1 dengan seorang jurnalis untuk sementara waktu dibandingkan membukanya untuk umum. Karena kalau dibuka akan ada banyak orang dari berbagai media yang bertanya dan berteriak-teriak mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya, adakah? Menurut saya, pertanyaannya adalah apakah komunitas ini aman? Itu selalu jadi pertanyaan dan menurut saya ini membuat penegak hukum sulit saat ditanyakan oleh media. Pertanyaannya, apakah Anda tahu siapa orang ini? Apakah ini insiden terisolasi atau seperti kasus Jack the Ripper di mana ada seseorang berkeliaran? Anda seharusnya merasa takut. Kalau kamu di Columbus, Ohio, ada seseorang yang akan masuk ke rumahmu di malam hari. Aku tidak bermaksud sensasional. Tapi faktanya mereka belum mengatakan itu, itulah situasinya juga. Mereka belum mengatakan bahwa ini adalah insiden yang ditargetkan. Apa yang itu katakan padamu? Ya, kau benar sekali soal itu saat kamu membicarakannya. Dan sekali lagi kita melihat kembali beberapa detektif internet di luar sana yang berkata, hey, dengarkan, ada 9. Seseorang pernah berusaha membobol rumah dengan mengetuk pintu keras beberapa waktu sebelum kejadian ini. Apakah ada kaitannya? Jika kamu tidak menjawab pertanyaan itu untuk publik, mereka akan terus mencari hal-hal seperti itu. Apakah ada 911 dari rumah itu pada tahun 2025? Semua ini spekulasi karena orang tidak tahu. Ya, dan tali tipis yang harus kamu jalani sebagai seorang pengawas dalam situasi seperti ini, atau ketika kamu berada di penegak hukum, adalah apa yang harus kita sampaikan kepada publik. Bagaimana kita menenangkan pikiran masyarakat? Kalau kamu pikir ada orang yang melakukan hal-hal ini, pasti kamu akan memberitahukannya ke publik. Itu sebabnya saya yakin mereka punya petunjuk yang jelas. Ya, dan tentu saja itu harapannya. Sekarang, kamu tahu, sudah seminggu berlalu dan kamu juga merasa seperti, aku terus kembali memikirkan hal itu, seperti, ini semua adalah rumah-rumah baru, semua orang punya, tidak semua orang, tapi banyak dari rumah-rumah itu. Dan kamu bisa lihat, seperti seorang tetangga, siapapun yang merekam video itu, sepertinya itu dari kamera NES. Dari video, keluarga TP punya kamera bel pintu di depan rumah, jadi kamu harus yakin. Lalu ada video polisi di mana kepala polisi enggan mengonfirmasi apakah kamera polisi berfungsi dan merekam sesuatu. Panggilan 911 itu yang bisa ditemukan online adalah yang terbaru. Itu berasal dari seseorang yang menelepon polisi antara pukul 2 hingga 5 pagi. Mereka bilang hanya di ujung jalan. Fox News Digital memilikinya. Orang ini menelepon dan bilang ada yang mengetuk pintu belakang lalu pergi, menurut saya Fox yang bilang. Lokasinya sekitar 3 menit jalan kaki dari rumah TP. Kita tidak tahu apakah itu terkait kejadian ini, tapi saya pikir di kota, berjalan kaki 3 menit saja bisa langsung mengubah lingkungan, sangat cepat. Dan kamu berada di Chicago, maksud saya itu kota yang sangat padat, sama seperti New York. Jadi bagaimana kamu menanggapi panggilan-panggilan seperti ini? Ada 911 dari wanita menangis, mungkin di rumah keluarga TP, tapi belum pasti. Ada juga panggilan lain tentang orang mengetuk pintu dekat rumah keluarga TP. Jadi, bagaimana kamu memilah-milah semua itu dan tahu bahwa ini benar-benar saling berhubungan? Dan kemudian, ya, ini memang sebuah kota. Segala sesuatu bisa terjadi.
Ya, kamu memang harus memilah-milahnya. Dan masalahnya adalah kamu bisa saja punya teori sendiri tentang kenapa sesuatu terjadi. Tapi sebagai seorang penyelidik, kamu harus menerima semua informasi lain yang masuk. Nah, ini adalah kerja keras dan butuh usaha detektif. Kamu harus menelusuri dan menyelidikinya. Apakah mungkin seseorang mengetuk pintu, memeriksa pintu untuk melihat apakah mereka bisa masuk dan melakukan pembunuhan ganda? Tidak, itu tidak mungkin, tapi kamu tidak bisa mengabaikannya tanpa menyelidikinya. Seperti yang kamu tahu, kamu punya teka-teki besar di mejamu, kan? Kamu mencoba mencari sudut-sudut dan mengisi teka-teki sampai menemukan cerita sebenarnya, lalu harus melakukan semuanya. Kalau tidak, Din, kamu jadi berpikiran sempit dan mengabaikan teori lain. Mungkin kemungkinannya kecil, tapi kamu harus tetap memeriksanya. Dan pada catatan di mana kamu tahu. Dan ini adalah salah satu judul utama yang muncul dari wawancara yang diberikan oleh kepala polisi, yaitu panggilan telepon awal itu. Di mana saya rasa itu adalah atasan Spencer yang berkata, "Hey, bisakah kamu cek alamat ini?" Lalu petugasnya pergi ke alamat yang salah dan itu terlihat tidak baik. Tapi jika kamu yakin mereka dibunuh antara jam 2 sampai 5 pagi dengan selisih waktu 20 menit, maksud saya, seberapa besar masalahnya kalau kita lupakan soal penampilan, seberapa besar pengaruhnya sebenarnya terhadap penyelidikan? Ya, untuk penyelidikan, menurut saya kamu tak mengubah apa yang terjadi di rumah itu. Namun secara kemanusiaan, kamu bisa lebih cepat mengamankan anak-anak dari tempat kejadian. Anak-anak harus duduk lebih lama sampai seseorang menemukan mereka. Itulah kerugiannya. Kamu tak bisa mengubah fakta bahwa mereka sudah meninggal. Yang bisa kamu ubah adalah kenyataan bahwa anak-anak ini harus duduk di sana untuk beberapa waktu lagi. Saya tidak tahu berapa lama waktunya, tapi setidaknya untuk jangka waktu tertentu di mana seharusnya mereka tidak perlu. Ya, dan sekali lagi, itu kadang-kadang terjadi. Kamu pergi ke alamat yang salah, kamu tidak menangani banyak panggilan seperti ini, memeriksa kesejahteraan, kamu akan melakukan apa yang dia lakukan, apa yang seharusnya dia lakukan. Kami pergi, dia melihat-lihat ke halaman dan mengetuk pintu. Tapi itu seperti berkata, dengar, aku benar-benar belajar keras untuk ujian matematika ini. Sayangnya, itu adalah ujian sejarah. Jadi kamu melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan, tapi di tempat yang salah. Itu memang tak mengubah hasil, tapi sedikit mengubah situasi untuk anak-anak. Menurutku, jika hanya membaca judul beritanya, kesannya buruk, tapi sebenarnya tidak seperti itu dan masih sesuai kronologi. Bukan berarti hal itu sudah benar-benar terjadi. Sayangnya, saat petugas datang, diyakini kejadian itu terjadi semalaman. Aku terus memikirkan selongsong peluru itu. Aku tahu, aku sudah pernah bertanya padamu soal selongsong peluru yang dikumpulkan di lokasi kejadian. Dan maksudku, seberapa sering itu terjadi? Aku lupa, apakah aku sudah pernah menanyakan ini padamu? Seberapa sering seseorang yang melakukan kejahatan seperti ini menutupi jejak mereka dengan mengambil selongsong peluru? Apakah itu memberitahumu sesuatu tentang tipe orang yang akan melakukan ini jika selongsong itu benar-benar ditinggalkan? Ya, maksudku, aku pernah menemui banyak kasus pembunuhan di mana pelakunya tidak tinggal cukup lama untuk mengambil selongsong peluru mereka. Jika kamu punya situasi di mana ada selongsong peluru yang diambil dari tempat kejadian perkara itu, berarti seseorang yang tahu apa yang mereka lakukan. Dan itu benar-benar berbeda dengan orang asing acak yang merencanakan dan mengeksekusi dengan cara tertentu. Namun 99% waktu selongsong peluru tetap di tempat kejadian perkara karena kejadian berlangsung cepat dan pelaku ingin segera pergi. Sepertinya juga dengan video orang yang dicurigai karena ada kemungkinan bahwa ini hanyalah seseorang yang mungkin mereka bekerja shift malam, mungkin mereka sedang di bar dan barnya tutup. Alasan mereka punya gaya berjalan menarik dan langkah lesu. Menurut saya, saat mereka berjalan di gang, seolah baru keluar dari bar. Sekarang sudah beberapa hari berlalu. Saya rasa semua orang di negara ini sudah menonton videonya. Jika itu seseorang yang misalnya, astaga, saya tinggal di jalan itu. Saya baru pulang dari rumah teman. Kamu tahu, saya tidak melakukan ini. Kamu mungkin mengira orang itu akan ke polisi. Dari wawancara kemarin, polisi masih yakin dia tersangka dan ingin berbicara dengannya. Apa pendapatmu tentang bagian itu? Masih terlihat jelas sebagai seseorang yang belum berhasil dihubungi polisi? Ada beberapa hal yang perlu sebagai seorang polisi atau penyidik. Dalam kasus ini, kamu harus mencari tahu siapa orang itu. Kamu harus melakukan apapun yang bisa kamu lakukan untuk berbicara dengan orang itu, karena kamu memang harus berbicara dengannya. Kedua itu kamu orang itu dan tak terlibat dalam kejadian itu. Saya tahu banyak orang enggan terlibat dalam penyelidikan besar. Saya juga tidak ingin diseret ke kantor polisi selama 48 jam. Saya tidak ada hubungannya dengan itu. Saya akan diam saja. Menurut saya, Tuhan sering melihatnya lebih dari yang diinginkan. Ya, dan kita akan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Sudah lebih dari seminggu sekarang, banyak orang mencari jawaban.
Tapi menurut Anda, Will, saya benar-benar berharap polisi punya beberapa petunjuk yang sedang mereka ikuti. Saya tahu mereka sedang mengikuti petunjuk, tapi saya berharap mereka benar-benar mulai merangkai semuanya. Dan kita akan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Komandan Detektif Purnawirawan Will Svelar dari Departemen Kepolisian Chicago. Terima kasih telah bersama kami di Law and Crime. Itu saja untuk On The Case yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Berlanggananlah di YouTube dan Spotify, dan sekarang Anda bisa menemukan episode On The Case di Peacock. Saya Chris Stewart, sampai jumpa di lain waktu.